Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Dila Safira Mayang Putri, kelas 11 MIPA 4, absen 5. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut penjelasannya. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut materi yang akan saya bahas. 1. Latar belakang perlawanan. 2. Tokoh-tokoh dalam perlawanan. 3. Jalannya perlawanan. 4. Akhir perlawanan. 1. Latar belakang perlawanan. Banten sebagai kesultanan memiliki potensi geografis dan potensi alam yang membuat para pedagang Eropa khususnya hendak menguasai Banten. Secara geografis, Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa, di mana jalur perdagangan Nusantara yang merupakan bagian dari jalur perdagangan Asia dan dunia. Selain itu, letaknya yang dekat dengan Selat Sunda menjadikan Banten sebagai pelabuhan transit, sekaligus pintu masuk ke Nusantara setelah Portugis mengambil alih Malaka pada tahun 1511. Potensi alam yang dimiliki Banten pun merupakan daya tarik tersendiri, di mana Banten adalah penghasil lada terbesar di Jawa Barat dan penghasil beras dengan dibukanya lahan pertanian dan sarai irigasi oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Selain dari potensi alam dan letak geografis, VOC memerlukan tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai pusat pertemuan. Letak Belanda yang jauh dari wilayah Nusantara menyulitkan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan. Dengan pertimbangan tersebut, Banten dipilih sebagai Rendezvous, yaitu pusat pertemuan, di mana pelabuhan, kantor-kantor dapat dibangun, dan fasilitas-fasilitas pengangkutan laut dapat disediakan, keamanan terjamin, dan berfungsi dengan baik. Hal inilah yang membuat VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Suwan Maetsuike hendak menguasai Banten. Berikut merupakan gambar Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Tokoh-tokoh perlawanan. Sultan Ageng Tirtayasa dan Arya Purbaya atau putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai 1683. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian Tirtayasa menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar. Pangeran Arya Purbaya. Pangeran Purbaya yang kedua adalah putra Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Banten. Ia mendukung perjuangan ayahnya dalam perang melawan VOC tahun 1656. Pangeran Purbaya juga diangkat menjadi putra mahkota baru karena Sultan Haji atau putra mahkota sebelumnya memihak VOC. Jalannya perlawanan. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dibangkitkan oleh Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya bernama Pangeran Purbaya atau Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak sebagai bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan, yaitu ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Pada tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba atau divide et impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji, sehingga terjadilah perselisihan antara ayah dan anak, yang pada akhirnya dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa.
Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan company. VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan. Bahkan Banten dapat dikuasai oleh VOC. Pertikaian keluarga di kerajaan Banten menunjukkan bahwa mudahnya rakyat Banten untuk diadu domba oleh VOC. Berikut merupakan gambar antara perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Akhir perlawanan. Sultan Haji menggandeng Belanda guna merebut kekuasaan di Kesultanan Banten. Sultan Haji adalah anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Ketika Sultan Ageng Tirtayasa mengepung pasukan Sultan Haji di Banten, Belanda segera membantunya dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kapten Tech de Saint Martin. Karena mendapat bala bantuan dari tentara Belanda, maka pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dikalahkan. Pada tahun 1683, Belanda berhasil menangkap Sultan Ageng Tirtayasa dan dibuang ke Batavia. Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dunia ketika masih di penjara. Sultan Ageng Tirtayasa dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Banten yang terletak di sebelah utara Masjid Agung Banten. Akibat perlawanan Banten terhadap VOC, yaitu 1. Pelabuhan Banten yang dulunya ramai menjadi sepi. Banyak korban yang berjatuhan, tetapi VOC masih belum bisa ditaklukkan pada masa itu. Hubungan antara Banten dan VOC menjadi kurang baik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Banyak salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.